Yang masuk surga itu nggak mungkin ustadz doang. Itu apa artinya? Artinya itu kita itu membandingkannya pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Merinding tuh gue. Asli merinding. Lu jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain. Iya, betul. Jangan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Sahabat Subuh. Pasti udah lama kan dari kita nggak ada konten podcast. Nah sekarang nih, gua lagi sama orang yang sangat nggak ya bisa dibilang expert dan ahli lah di bidangnya dia sendiri. Tapi daripada gue yang ngenalin, mending biar beliau yang ngenalin diri sendiri ya. Oke, silakan Kang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apa nih Bang Eja? Enggak, perkenalin diri dulu lah biar penonton tahu Kang Hambal ini, Akang ini siapa? Ya. Nama Muhammad Rusdana Hambali, biasa dipanggilnya Hambali. Oke. Ya. Terus Udah. background apa, lahir di mana, kecilnya kayak gimana, terus sekarang ngapain, kesibukannya apa aja? Ya. Alhamdulillah sih dari tahun 2011 itu aktif di Rumah Quran nih. Oke, sebagai Kalau sebenarnya bantu aja di Rumah Quran manajemen gitu, karena dulu dari kuliah itu udah gabung tuh di Rumah Quran. udah lama berarti di sini. Kalau di sini sih dari pas tahun 2021 ini. Awal tahun 2021 aktif gabung di sininya, tapi di Rumah Quran itu sebenarnya dari tahun 2011. Oh, itu sebagai pengajar yang ngajarin orang baca Quran apa gimana? Sah jadi pengajar itu tahun 2016. Oh. Ya, jadi dari 2011 itu cuma ini aja lah, bantu manage aja gitu. Iya. Di belakang layarnya lah Belakang ibaratnya. layarnya. Tapi mulai ngajar Mulai ngajar 2016. 2016. Kenapa sih Kang pengen ngajar Quran? Kenapa maksudnya apa yang ngebuat Kang Hambali tertarik buat ke dunia perquranan? Kan umur kan belum tua ya. Masih muda kan. Umur berapa Kang? Emang lu biasanya ngajar Quran yang tua gitu ya? Enggak, maksudnya gini loh. Kang Hambali kan masih berapa umur Kang? 27 sekarang. 27 kan? Iya. Tuh beda 2 tahun sama saya. Tapi maksudnya Mas aja 29. enggak dong. Emang gue kelihatan tua, Be. 25. Oh, 25. Tapi enggak, maksudnya di umur-umur kita sekarang nih yang 25 ya let's say 23 sampai 33 Ya. yang interest sama kitab suci atau bahkan kita sekarang karena kita semua muslim ya di sini ya. Interest sama Quran tuh kan kecil gitu loh. Ibaratnya ya kita tahu lah anak muda sekarang sukanya kemana dan segala macamnya. Kenapa ada interest apa yang menjadi panggilan jiwa Kang Hambali pengen ya udah deh gue ikut ngajar deh di Quran, gue pengen fokus di Quran. Ya. Sebenarnya tertariknya dari ini ya, dari surat Al-Qasas ayat 77. Yang intinya itu begini, Mas Eja. Jadi kita ini diperintahkan untuk mencari kehidupan akhirat. Ya. Dan bahasanya itu selanjutnya jangan tinggalkan kehidupan dunia. Jangan lupakan kehidupan dunia. Ya. Nah, saya lihat itu anak-anak sekarang ini gitu ya, pendidikannya itu malah kebalik. Kang mic-nya. Jauh ya. Itu jauhan. Malah kebalik gitu ya. Harusnya kan akhirat itu dikejar, kata dunia itu hanya cukup dengan jangan dilupakan gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang sama anak-anak itu, orang tuanya tuh stres kalau urusan dunianya belum beres, belum bisa ngitung, belum bisa baca gitu. Dia nggak stres kalau dia belum baca Al-Quran, belum bisa sholat, belum bisa ini. Kebalik gitu ya. Makanya saya tertarik kayaknya di Rumah Quran ini harus concern ke sana gitu, bagaimana menyediakan anak-anak itu bisa belajar agama gitu ya. Iya gitu lah. Oh, oke. Berarti cuman karena keresahan, nih kayaknya nggak ada yang ngambil peran nih ya. Iya, Tepatnya nggak ada yang ngambil, jarang yang mengambil peran di pembelajaran Quran atau bahkan agama, makanya Kang Hambali pengen ikut ngajar di situ. Betul. Jadi gini Mas Eja, saya ini dulu ya di MI, Madrasah Ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ya, terus kemudian lanjut ke MTS. Sanawiyah SMP ya berarti saya ya. Ya. Terus. Kayak gitu. Jadi
saya juga ngaji di rumah gitu ya. Gitu ngaji gitu ya di pengajian gitu. Ternyata yang saya dapat gitu, yang apa namanya, yang saya lebih dapat itu merasanya di pengajian itu gitu. Karena di pengajian itu praktek apa dan sebagainya tuh dapatnya di sana gitu. Lebih kerasa di situ. Lebih kerasa gitu ya. Nah, saya juga dalam hal lain di MIMTS itu dapat gitu ya. Cuman di pengajian itu ada rasa gitu ya. Dan saya lihat gini, sekarang ini kalau yang nggak di MTS atau di MI yang sekolah negeri dan sebagainya, berapa persen sih pendidikan agamanya? Untuk saya yang dulunya juga di MI, lulusan MI nih sebenarnya nih, lulusan MI pasti pada nggak percaya. Pernah gue di MI pernah, saya di MI pernah. Ya memang untuk pelajaran agamanya sendiri porsinya nggak sebanyak itu sih, bisa dibilang ya sekitar 40%-an lah. 40% ya kalau di MI. Kalau di SD negeri? Nggak tahu tuh. Mungkin SD negeri sama kayak SD swasta pada umumnya kali ya, karena dulu saya SD-nya SD swasta. Jadi ya gini, 20%. dulu di MI kan ada pelajarannya apa? Akidah, akhlak, Ya fikih, terus bahasa Arab, ya bahasa Arab, Al-Quran, hadis. Ya benar. Dan itu kalau di di SD negeri itu dijadiin jadi satu kan? Pendidikan agama Islam. Oh, makanya dari sana lah pengen punya peranan itu. Satu kan paling cuma 1 jam pelajaran kali ya, atau 2 jam pelajaran kali. 1 sampai 2 jam lah biasanya lah. Gitu. Iya sih. Tapi gini kan Kang Hambal ini sekarang fokusnya kan buat ngajarin Quran ya. Rata-rata yang Kang Hambali ajar tuh umur berapa sih? Itu ya. Saya tertariknya gini, ada ini kemudian dari yang tadi ya, dari kemudian keresahan saya di surat Al-Qasas itu, lanjut lagi di hadis Rasulullah. Ya, hadis Rasulullah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat dari usia 7 tahun. Gitu. Jadi perintah sholat itu diperintahkannya dari usia 7 tahun. Yang sebelum 7 tahun mah ya diajak aja biar seneng gitu. Tapi 7 tahun itu udah mulai fokus tuh. Kemudian dan pukullah, maksudnya pukulan yang mendidik ya. Pukullah ketika ketika di usia 10 tahun. Gitu. Berarti ada rentan waktu dari 7 sampai 10 tahun. Di situ tuh pendidikan sholat itu harus clear. Gitu. Nah, dari situ tuh maksudnya ilmu agama yang basic itu harusnya udah clear. Udah beres gitu. Iya, udah beres ya. Dari sholat itu kan sekarang dari sholat ya. Kemudian apa namanya? Dari sholat itu harus bisa wudu. Ya, dari wudu harus bisa apa? Harus bisa apa namanya? bersih-bersih gitu ya. Dari bersih-bersih dari najis gitu. Harus ngerti tentang najis gitu ya. Jadi bersih-bersih dari najis, bersih-bersih dari hadas itu harus ngerti. Harus gitu tahu sampai ke 10 tahun. Nah, itu pendidikan Quran pun begitu. Gitu. Jadi saya concernnya di usia segitu tuh, di usia 7 sampai 10 itu urusan Al-Qur'annya itu harus udah selesai gitu ya. Maksudnya baca itu dari segi baca itu harus udah bagus gitu. Dari segi baca harus udah bagus ya. Nah, tapi gini Kang, sekalian ya kan karena Kang Hambal ini sosok pengajar nih ya. Yeah. Di lingkungan saya sendiri ada sebenarnya ya lingkungan pergaulan saya kan bukan yang terlalu agamis lah ya. Lingkungannya heterogen, banyak macam-macamnya banyak. Tapi nggak sedikit juga anak-anak muda ini ada yang menaruh ibaratnya menaruh harapan atau misalnya ya deh gue pengen belajar agama deh. Nah tapi ketika mereka belajar memulainya dari baca Quran dulu, misalnya kan ada yang mulai dari ayo deh gue belajar akhlak dulu, akidah dulu. Ada yang begitu, ada yang kayaknya belajar Quran dulu lebih damai dan segala. Ya itu kan tinggal pilihan orang-orang ya. Kita ngomongin yang pengen belajar Quran dulu nih. Kan nggak semua orang dapat pendidikan agama yang sama. Nggak semua orang start dari titik yang sama juga gitu kan. Betul. Sekarang sebenarnya kita nggak salah ya. Misalnya kayak saya lah. Walaupun saya madrasah ibtidaiyah, tapi kan nggak menutup kemungkinan kita dengan beriringnya berlanjutnya hidup kadang-kadang agak suka lupa tuh bacaan-bacaan kan. Bisa dibilang ya udahlah mulai lagi dari awal gitu kan. Terus bacaan udah agak ya bisa dibilang kaku, gagap, gelagapan ya gimana sih panjang pendeknya udah nggak jelas gitu kan. Walaupun hukum-hukum bacaannya masih ingat lah kayak Gom Ikhfa dan segala macamnya masih ingat lah, tinggal ya
karena jarang membaca hurufnya dan segala macam kan kita ada kekakuan tersendiri Iya. ya. Nah, pertanyaan gini Kang, di umur kita ini kadang-kadang kan udah ada gengsi sedikit lah, Iya. malu nih, aduh gue pengen baca Quran. Kadang-kadang malah kalau misalnya ke rumah temen ngimamin tuh kadang-kadang, aduh gue yakin apa enggak ya, takut ada yang ngejudge apa segala macam. Bahkan di majelis pun kadang-kadang kalau misalnya kita bilang aduh belum bisa baca Quran, kita lebih baik ngomong nggak bisa baca Quran ketimbang baca tapi gelagapan. Nah itu tuh kayak gimana tuh, ada tips tersendiri kah, atau misalnya ada kiat-kiat kah biar kita tuh, biar orang-orang yang malu ini yang udah ada niatan, kan niatan itu udah bagus ya, Ya, ada niatan betul, dulu betul, tuh betul. ya udah niat aja dulu gitu, tapi kan terkadang kepentok, duh malu masih gagap. Ya. Itu gimana tuh Kang? Paham. Gini, terkait minder ya. Terkait minder itu faktornya itu karena membandingkan dengan orang lain. Oke. Ada yang menjadi ukuran itu orang lain gitu. Padahal di dalam agama kita ya diajarkan itu kita itu harus gini, kita hari ini harus lebih baik daripada kita hari Kemarin. kemarin gitu kan ya, dan hari esok kita harus berusaha hari esok itu harus lebih baik daripada hari sekarang. Itu apa artinya? Artinya itu kita itu membandingkannya pada diri kita sendiri, bukan kepada orang lain. Merinding lu gue. Asli merinding. Iya, jadi urusan agama itu jangan membandingin ke orang lain gitu. Bandinginnya kepada diri kita sendiri. Jadi kita enak gitu. Gitu. Kita nggak usah ngeliat, wih dia mau bagus bacaannya, dia mau solih banget gitu ya. Iya. Kita jadi kayak gimana ya? Jadi minder gitu. Tapi kalau kita ngebandinginnya sama diri kita nih, yang penting kita fokus. Hari ini saya harus lebih baik daripada kemarin, gitu ya. Besok nih gimana caranya bisa lebih baik daripada hari sekarang. Itu yang pertama itu untuk menghindari mindernya ya. Mindernya dulu. Terus kemudian dari segi Al-Quran gini, dari tujuan tahsin tilawah itu ada dua, Mas Eja. Oke, tadi apa? Sorry. Tujuan tahsin tilawah. Oh, tahsin dan tilawah. Oh iya. Jadi Oke. tujuan memperbaiki bacaan Al-Quran itu ada dua. Oke, Nah, yaitu. yang pertama itu benar, yang kedua itu lancar. Oke. Gitu. Ini penting gitu ya. Biar tadi tuh untuk memulainya dari mana sih, gitu kan ya. Gini. Jadi kadang kita sudah tahu yang benar itu cara bacanya seperti apa. Oh ini panjang, ini pendek. Ya, Gitu udah Itu- ngerti di situnya. Udah ngerti. Nah itu apa? Itu namanya benar, baca benar. Ya. Dan itu harus belajar, harus ketemu guru, harus tahu yang kayak gini gimana bacanya dan sebagainya. Iya. Itu namanya baca benar. Tapi orang yang tahu baca benar, ini hanya baru tahu nih, belum lancar. Gitu. Makanya kalau kita udah lama nggak ngaji gitu, Wah, itu kaku lagi tuh. kaku lagi tuh, ya kan? Padahal kita tahu itu bacanya dengung gitu kan. Iya. Nggak keluar gitu kan. Yang Tapi panjang kok- jadi pendek, yang iya, pendek jadi panjang panjang. pendek gitu. Itu sebenarnya dari kelancarannya gitu. Nah, yang satu itu harus belajar. Nah, kalau lancar itu harus banyak latihan. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Iya. Jadi nggak cukup dengan belajar aja, harus banyak latihan. Nah, latihan ini kan sebenarnya macam-macam gitu ya. Bisa kita banyakin tilawah, terus juga bisa banyakin ngedengerin gitu. Oh iya. Banyak dengerin, itu juga akan membantu gitu. Oke. Soalnya tuh kalau yang saya rasain memang rata-rata ya, kalau misalnya di umur segini tuh pengen ke majelis lagi buat baca Quran tuh kayaknya bakal diketawain gitu kan. Ya soalnya ya nggak sedikit lah orang yang ngelihat anjir umur segini lu belum bisa gitu kan. Karena kan poin start kita kan hidup beda-beda ya. Beda-beda betul. Berarti sebenarnya poin yang pertama tadi Kang yang buat apa ya ibaratnya ya, buat ngilangin minder itu. Iya. Itu tuh poin yang menarik karena saya sendiri sebagai anak muda yang apa ya banyak lah problem tentang minder dan segala macam, insecurities dan segala macamnya banyak. Sempat lupa dengan hadis ya itu ya. Iya, betul. Sempat lupa jujur. Makanya tadi pas Kang Ambali ngomong kayak gitu, merinding. Karena iya baru ingat sekarang tuh orang-orang juga, lu jangan pernah bandingin diri lu sama orang lain, Iya, betul. jangan pernah. Gitu. Kalau kita dalam perlombaan ya, itu kan bukan perlombaan. Kita nggak pernah sepakat di star yang sama gitu kan. Iya. Kalau kita sepakat, yuk mulai kita perlombaan gitu ya. Kita nggak pernah. Nggak ada batas waktu juga, batas Iya, waktunya nggak ada umur batas. kita sendiri kan Iya, soalnya. Gitu. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan orang lain gitu. Wah, asli Kang, merinding tuh, kayak kulit ayam. Tuh, merinding. Jadi, iya. Oke sih, yang ngerti soalnya itu tadi balik lagi di umur segini tuh rasa insecure tuh ada.
apalagi kalau kalau misalnya ke majelis kan wah orang-orangnya kan orang-orang yang alim apa segala Iya. macam gitu kan. Kita masuk ke sana tuh satu diliatin, satu apa. Sebenarnya nggak usah peduli dengan apa kata orang aja ya. Yang penting niat kita baik. Betul. Yang penting kita udah mau jadi lebih baik ya intinya kan ke sana ya. Dan apa? Gini Mas Eja, kita gini loh, surga itu ya kalau kita di bahasanya. Iya ya nggak apa-apa. Surga ya. Menarik Gini soalnya. nih, kalau surga itu luas gitu ya, dan peruntukannya untuk banyak orang gitu. Yang masuk surga itu nggak mungkin ustadz doang. Iya sih setuju sih. Ya, Iya. nggak apa ya, kalau ustadz doang berarti sempit banget dong. Nggak Kalau orang yang alim doang yang masuk surga sempit banget dong. Gitu. Jadi menurut saya gitu, semua orang itu berpeluang untuk masuk surga. Terlepas dari apa peranannya, apa Iya. yang dia lakuin Terlepas gitu ya. dari ilmunya segimana Iya. Dan dia start dari mana itu. dan start dari mana. Dan tugas kita itu ya itu aja. Bagaimana kita terus memperbaiki diri setiap harinya dalam proses itu gitu. Ketika kita wafat, suatu saat kita wafat itu dalam kondisi kita sedang memperbaiki terus gitu. Dan itu lebih baik daripada kita nggak belajar sama Iya. sekali ya. Gitu. Merinding nih. Ya. Saya dapat poinnya sih Kang. Tapi ya oke lah dari perbincangan kita nih kali ini nih Ya. suka banget. Artinya ya apa ya ternyata ada nyambungnya gitu kan. Sekarang kan banyak apa ya banyak perkataan bahwa antara agama sama kehidupan zaman sekarang itu nggak relate. Tapi pas tadi Kang Hambali bilang Nabi Muhammad aja dalam hadisnya ngomong seperti itu, nggak usah bandingin diri kita dengan orang lain. Iya, itu tuh keresahan kita sekarang Kang soalnya dan ya itu jadi catatan sih. Gini Kang, kan podcastnya udah agak lama nih, Iya. kita udah ada agak beberapa menit. Pertanyaan terakhir deh, setelah ini Kang Hambali ada rencana apakah mungkin buat untuk rumah Qurannya kayak gimana? Ada nggak rencana-rencana ke depannya kayak apa? Ya, gini, kalau rumah Quran ini kan kita kasih namanya rumah Quran terpadu ya. Ya, jadi rumah Quran yang kemudian terpadu dengan pembelajaran agama yang lainnya itu. Ya, makanya dua hal ini terus gitu ya kita padukan gitu. Dan rencana saya sih mudah-mudahan ya nanti rumah Quran ini kan sekarang lagi baru di Ciomas ya. Yeah. Ya, di sekitar Ciomas. Saya berharapnya nanti kita bisa copy paste nih program ini tuh di kota-kota yang lain gitu ya. Alhamdulillah beberapa sudah meminta ya di Garut gitu ya. Di Bogor juga di beberapa tempat lagi udah Mulai ada gitu yang ya, mau ada yang copy gitu lagi ya. Gitu. Oke lah kalau begitu Kang, kita cukupkan hari ini lumayan. Saya cukup merinding dengarnya karena ternyata sedekat itu ternyata agama sama kehidupan kita. Iya. Oke, thank you Kang. Semuanya tuh jangan lupa bahwa sebenarnya di agama juga ada beberapa quotes dari kehidupan tuh dekat sama kita. Jadi jangan pernah skeptis sama agama. Oke? Sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.